terkait dengan munculnya nama Bupati Lombok Timur ya, Iya. dan nama-nama lain kalau kita lihat ya tentu ada incumbent Iya. Tuan Guru Mahathir Fikri. Saya kira beliau menjadi salah satu calon yang masih cukup kuat lah ya, karena beliau incumbent. Selamat datang di New Perspective. Ya pemirsa, berjumpa lagi di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi, dosen Visipol Universitas Mataram. Pada podcast kali ini saya dan Pak Dr. Saiful Hamdi akan membahas terkait dengan suksesi di internal DPD Partai Demokrat NTB. Dalam 1 minggu terakhir ini, media massa khususnya di NTB disuguhkan terkait dengan jelang musyawarah daerah DPD Partai Demokrat NTB. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebentar lagi partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono ini akan menggelar suksesi untuk mencari siapa nakoda Partai Demokrat NTB untuk periode 2021-2026. Suksesi Partai Demokrat ini menjadi menarik karena Partai Demokrat di NTB adalah partai besar dengan jumlah kursi yang cukup signifikan di DPR provinsi, yaitu sebanyak 7 kursi. Dan juga Partai Demokrat ini menjadi satu-satunya partai besar yang belum menentukan siapa ketua barunya yang akan memimpin Partai Demokrat NTB 5 tahun ke depan. Nah, kondisi ini juga diperkuat dengan keputusan MA yang seperti yang kita ketahui bahwa telah memenangkan gugatan Agus Harimurti Yudhoyono dengan MA menolak gugatan yang dilayangkan oleh Demokrat kubu Kongres luar biasa. Ini artinya dengan kondisi seperti ini makin meneguhkan posisi Partai Demokrat sebagai partai yang sah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Dan dalam konteks di NTB, partai ini pun segera akan menggelar suksesi untuk menentukan siapa nahkoda barunya ke depan. Dan salah satu nama yang muncul dari internal dari luar kader Partai Demokrat adalah munculnya nama Bupati Lombok Timur, yaitu Bapak Sukiman Azmi, yang disebut-sebut sebagai salah satu tokoh yang punya kans untuk bisa memimpin Partai Demokrat NTB ke depan, di samping sejumlah nama-nama internal Partai Demokrat seperti Tuan Guru Mahathir Fikri, terus Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa Samsul Fikri, Ketua DPC Partai Demokrat Lombok Barat Indra Jaya Usman. Nah, terkait dinamika yang terjadi di internal Partai Demokrat dan persaingan antara para tokoh-tokoh ini untuk bisa merebut kursi Partai Demokrat NTB akan kita coba diskusikan dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Pak Doktor, nah seperti kita ketahui dalam 1 minggu terakhir ini kan publik kita di NTB cukup dihangatkan dengan dinamika yang terjadi di internal Partai Demokrat jelang Partai Demokrat NTB menggelar suksesi begitu. Ada sejumlah nama-nama yang muncul, termasuk yang cukup menarik adalah kemunculan nama Bupati Lombok Timur sebagai tokoh di luar dari Partai Demokrat yang punya kans lah untuk bisa menahkodai partai ini, di samping nama-nama internal seperti Pak Mahathir Fikri, Samsul Fikri, dan Indra Jaya Usman. Nah, seperti apa Pak Doktor melihat dinamika di internal Partai Demokrat ini jelang mereka akan menggelar musda dalam waktu dekat ini, begitu Pak Doktor? Ya, terima kasih Mas Yani. Kita membahas kembali salah satu fenomena politik ya yang ada di NTB.
terkait dengan Partai Demokrat ya. Saya kira Partai Demokrat ini menjadi salah satu partai yang sangat seksi begitu pasca Muldoko gagal men-take over kepemimpinan AHY melalui kongres luar biasa di Deli Serdang ya. Karena bagaimanapun bahwa kenapa kemudian Demokrat ini menjadi rebutan? Karena Demokrat termasuk salah satu partai yang 10 besar ya perolehan suaranya kalau tidak salah itu di DPR RI 7,7%. Ya saya kira ini kalau misalkan Demokrat mengajak ya membangun koalisi, posisi tawarnya cukup kuat. Gitu. Maka kemudian ketika Demokrat ini dipimpin oleh siapapun yang punya potensi menjadi calon presiden, saya kira peluangnya cukup besar. Dan ini heboh sekali kemarin ya kalau kita lihat bagaimana kemudian konflik internal Demokrat ya yang menggeret lah nama KSP Muldoko ya untuk terlibat di dalamnya. Lalu kemudian hasilnya adalah bahwa Demokrat melalui Menkumham AHY tetap diakui. Nah sekarang mereka akan melakukan kongres di NTB. Dengan munculnya nama-nama calon ya, musyawarah daerah tingkat tingkat provinsi, NTB, di tingkat provinsi. Saya kira ini akan menjadi dinamika tersendiri Mas Andi, karena bagaimanapun Demokrat juga punya kursi yang cukup besar cukup signifikan di NTB ini untuk membangun koalisi siapa yang akan mereka calonkan menjadi calon gubernur NTB di periode 2024 nanti. Nah terkait dengan munculnya nama Bupati Lombok Timur dan nama-nama lain kalau kita lihat ya tentu ada incumbent Tuan Guru Mahathir Fikri. Saya kira beliau menjadi salah satu calon yang masih cukup kuat lah ya karena beliau incumbent. Kemudian ada Bupati Sumbawa. Bukan Wakil Ketua DPRD Sumbawa Samsul Fikri. Wakil Ketua DPRD Sumbawa Samsul Fikri yang juga Ketua DPC. Ya, Wakil DPRD Sumbawa Pak Samsul Fikri. Mas Samsul Fikri. Kemudian ada juga anggota DPRD Lombok Barat Indra Jaya Filiang. Indra Jaya Usman. Lombok Barat Indra Jaya Usman. Lalu kemudian yang muncul nama yang terbaru ini yaitu Pak Sukiman Azmi. Bupati Lombok Timur. Tentu dari 4 nama ini Mas Ani kalau kita perhatikan bahwa Tuan Sukiman Azmi menjadi kuda hitam karena bagaimanapun posisi beliau pertama masih aktif menjabat sebagai Bupati Lombok Timur dan beliau sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi menjadi bupati. Terus kedua beliau digadang-gadang ya kalau kita lihat opini yang berkembang di media bahwa beliau juga menjadi salah satu nominator ya nominasi masuk sebagai calon gubernur ya di Pilkada 2024 Pilkada NTB nanti ya bersaing dengan Zul Rohmi dan calon-calon lainnya. Nah kalau kita perhatikan Mas Ani ya, saya melihat bahwa tentu kader eksternal ini menjadi pertimbangan ya bagi teman-teman di DPC ya khususnya di NTB nanti apakah mereka kemudian menyalurkan suara mereka untuk mendukung ya. Karena bagaimanapun kan Demokrat ini punya sistem baru ya dalam pemilihan Musda, calon ketuanya di Musda, DPD ya. Jadi DPD. Mereka harus punya dukungan minimal 3 dari kepengurusan yang ada di DPC. Lalu kemudian calon-calon yang mendapat dukungan itulah kemudian ditetapkan melalui Musda. Lalu disampaikan ke DPP. Lalu DPP yang kemudian menentukan siapa yang kira-kira nantinya akan layak ditetapkan sebagai ketua, layak dipilih ya menjadi ketua DPD. Nah, Mas Ani saya perhatikan begini bahwa sistem Demokrat ini menarik saya kira bahwa ini untuk meminimalisir konflik karena kita tahu Indonesia ini kita memang belum siap dengan kondisi kita sekarang berbicara demokrasi ya dalam konteks bicara kualitas pemimpin, potensi, kemudian kapabilitas selalu kemudian ini digerogoti oleh unsur-unsur eksternal begitu. Ada money politik, ada penggalangan massa ya. Kita tahu misalkan bagaimana
calon rektor di Indonesia ini ya dipilih oleh Senat, ya Senatnya kemudian ya macam-macam lah kasusnya, kemudian ada yang dikasih uang, ada yang dimalamkan di hotel begitu ya. Saya kira ada yang diajak jalan-jalan begitu. Ini kan demokrasi yang sangat memalukan begitu buat saya. Kenapa? Karena anggota Senat ataupun mungkin ya calon anggota-anggota yang ada yang punya hak suara ya dengan mudah untuk tergoda begitu ya dengan ujian-ujian ya money politik dan lain-lain. Saya kira ini bukan menjadi rahasia umum ya, tidak lagi menjadi rahasia umum di masyarakat kita, Mas Ani. Nah, dengan peluang yang tadi ya, saya melihat kehadiran Pak Sukiman Azmi memang ada keterbelahan ya, ada keterbelahan dukungan dari tokoh-tokoh Demokrat kalau saya tidak salah membaca di media. Misalkan Pak Nanang mengatakan bahwa DPP tinggal mengetok ya palu untuk Sukiman Azmi menjadi ketua DPD nanti ya. Nah, tetapi Mas Ani kalau saya perhatikan ya dari 4 calon ini, oke lah misalkan kita anggap Sukiman nanti memenuhi syarat ya, dia dapat dukungan ya, karena kita tidak tahu masyarakat kita di Indonesia, elit-elit kita ini kan selalu suka kekuasaan kan, selalu matanya cepat bersinar gitu. Kalau ada tokoh yang dianggap punya kekuasaan, masih aktif, mereka punya kepentingan yang bisa diakses di sana. Nah, kemudian di sini datang Pak Sukiman Azmi, saya kira ya tidak menutup kemungkinan dukungan akan juga hadir ke beliau. Misalkan nih kita anggaplah keempatnya kemudian mendapat dukungan ya, walaupun kalau kita lihat syaratnya cukup berat ya. Tergantung nanti bagaimana lobby-lobby politik yang ada di belakang meja ini, Mas Adi. Ya tentu dari ketiga calon yang ada ini mereka sudah punya kaplingan dukungan lah ya. Tetapi yang kita tidak tahu di belakang ini bagaimana permainannya begitu. Ini yang kadang-kadang Indonesia ini selalu shocking politiknya cukup tinggi. Jadi tiba-tiba kita kaget gitu siapa yang muncul ya. Seringkali saya berpikir begini, Mas Ani, banyak fenomena yang kadang-kadang paradok ya, dengan kalau biasanya kan orang berusaha dia menikmati begitu. Dia menanam, dia menikmati. Di Indonesia ini banyak orang menanam tapi yang menikmati orang lain begitu. Jadi misalkan anggaplah Pak Sukiman adalah orang di luar partai, eksternal kader Demokrat ya, lalu kemudian beliau terpilih menjadi DPD misalkan ya. Saya kira ini pastinya akan muncul resistensi nanti. Tapi ya kita tidak tahu lah kalau misalkan nanti kemudian DPP memutuskan. Tetapi Mas Ani saya melihat bahwa peluang keempat calon ini masih cukup besar ya. Seandainya kita berandai-andai misalkan Sukiman Azmi mendapat dukungan ya dari DPC maju menjadi bakal calon. Nah ini kan tinggal lobby di pusat aja nanti. Ya bisa jadi misalkan AHY berpikir wah ini calon gubernur ini kenapa kemudian tidak didukung oleh Demokrat. Bisa jadi berpikir begitu ya. Tetapi dari keempat calon ini ya saya masih melihat potensi Tuan Guru Mahathir Fikri lah yang masih cukup kuat gitu. Karena Tuan Guru Mahathir Fikri ini sudah terbukti walaupun diguncang, ditinggal oleh pasangan Zul Rohmi ketika Demokrat memenangkan Zul Rohmi di Pilkada 2018. Di Pilkada 2018 mereka menang menjadi gubernur dan calon wakil gubernur. Kemudian TGB juga meninggalkan Demokrat ya. Gerbong NWDI juga begitu. Sebagian besar elit-elit gerbong NWDI beralih ke Nasdem. Artinya bahwa saya melihat ketokohan Tuan Guru Mahathir Fikri dengan pengalaman politik beliau sudah paham sekali kondisi lapangan. Ini yang kemudian mempertahankan suara Demokrat tidak hancur lebur begitu. Bayangkan ini kan dihantam dari mana-mana ini. Ya ditinggal kemudian tokoh-tokoh beralih ke partai lain ya. Saya yakin mungkin kalau orang lain yang memimpin Demokrat sudah hancur lebur lah Demokrat di NTB. Ya Bang, kalau ketika kita melihat kemunculan nama Pak Bupati Lombok Timur, Pak Sukiman Azmi, seperti Abang katakan tadi, memang kalau kita amati di internal Demokrat NTB ini kan ada keterbelahan. Ada yang mendukung, ada yang tidak begitu. Bahkan Ketua DPC Partai Demokrat Sumbawa, Pak Samsul Fikri yang juga salah satu kandidat, mengatakan bahwa Pak Sukiman bukan kader Partai Demokrat. Nah, ditambah lagi dengan pernyataan sejumlah elit
Partai Demokrat misalnya Paritolo Mundu yang mengatakan bahwa buat apa meski kami harus dipimpin oleh seorang bupati, yang terpenting bagi kami adalah bagaimana solidaritas dan kekompakan di internal, sehingga kami bertekad pengen mendukung kandidat yang memang betul-betul menjadi kader kami begitu. Nah, dengan kondisi misalnya Abang mengatakan tadi bahwa dengan kemunculannya Pak Sukiman ini sangat mungkin akan memunculkan resistensi di internal Partai Demokrat ini. Apakah ini tidak akan nanti misalnya akan berdampak terhadap tidak solidnya Demokrat kalau seandainya Pak Sukiman dipaksakan menjadi ketua DPD 1? Karena kita ketahui kan dengan berbagai terpaan konflik yang dihadapi Demokrat di DPP maupun di sini misalnya dengan ditinggal oleh Ormas NWDI, tapi Demokrat di bawah kepemimpinannya Pak Muhalief Fikri cukup solid. Ya, terbukti mereka hampir sepenuhnya utuh mendukung kepemimpinan AHY. Apakah ini kemudian tidak akan berdampak terhadap rusaknya solidaritas atau kekompakan di internal Demokrat NTB begitu, Bang? Ya, Mas Yani, ketika ada pemilihan atau pergantian kepengurusan ya, ini memang sulit kita untuk menghindari konflik ya, ada keterbelahan. Ini saya kira sangat natural lah, sangat manusiawi ya, di partai manapun atau di lembaga manapun ya, ketika orang banyak berkumpul, banyak kepentingan ya, saya yakin bahwa konflik itu selalu akan muncul. Tetapi nanti kemudian berbicara tentang potensi Sukiman Azmi, lagi-lagi saya katakan sekarang kan kuncinya ada di DPC. Kalau misalkan Pak Sukiman Azmi ini mendapat dukungan dari DPC untuk maju menjadi bakal calon, ya ini saya kira masih semua punya peluang lah untuk memenangkan di DPP. Ya ini saya kira kuncinya ada di tangan Bang AHY. Nah, kalau membaca potensi konflik Mas Yani, saya kira ya selalu ada ya potensi itu ya. Tetapi saya melihat soliditas dari Demokrat ini sangat tinggi. Tadi sudah saya katakan diterpa berbagai isu ya, mulai dari tingkat nasional sampai kemudian di daerah. Ini justru menguatkan ya, posisi Demokrat bahwa mereka sulit untuk digoyang begitu. Saya kira ini menjadi nilai plus ya. AHY juga kalau kita lihat kan rating rating survei beliau kan semakin tinggi pasca kemudian munculnya Kongres luar biasa yang ada di Deli Serdang. Oke, tadi Bang Yani mengatakan bahwa ada beberapa kader yang menyuarakan bahwa harus pemimpin itu dari kader. Nah, ini saya kira ya wajar ya, karena bagaimanapun bahwa partai sudah saatnya mempertahankan kadernya. Mereka yang loyal-loyal inilah yang perlu dipertahankan. Karena selama ini yang seperti yang saya katakan, banyak orang menanam di Indonesia ini, tetapi yang menikmati orang lain. Orang lain yang tiba-tiba muncul tokoh baru, dianggap punya peluang, membawa apalah begitu ya, ini yang kemudian didukung. Saya kira ini fenomena yang umum di Indonesia. Nah, bisa nggak Demokrat kemudian belajar dari kasus ini? Misalkan tidak harus mereka menjadikan calon yang dianggap ya dari luar partai, mungkin dianggap potensial membawa bisa meningkatkan elektabilitas Demokrat. Tetapi lagi-lagi ini kan persoalan bahwa ada kader yang resisten di sini, yang tidak mau kemudian orang luar menjadi pemimpin di partai. Tapi Mas Yani, fenomena yang berkembang seperti yang saya katakan tadi itu, kita punya kultur tradisi demokrasi yang sangat berbeda begitu. Orang bisa saja saling menyalip ya. Ini saya kira kultur demokrasi yang tidak sehat di Indonesia ya. Banyak orang yang kemudian tidak pernah menanam lalu tiba-tiba muncul menjadi pahlawan. Tetapi bagaimanapun Mas Yani, bahwa politik kita kan, partai kita orientasinya kekuasaan. Sangat pragmatis. Siapapun yang memimpin, saya yakin bahwa dia kemungkinan akan didukung lebih besar. Seandainya, katakanlah ya, kalau gambaran saya, seandainya Pak Sukiman Azmi kemudian didukung oleh DPC, punya kartu untuk mencalonkan diri, bisa saja misalkan ya Demokrat berpikir, wah ini calon yang potensial, calon gubernur NTB, kenapa kita tidak dukung misalkan ya. Nah ini mungkin nanti akan menjadi bahan pertimbangan begitu. Cuman melihat soliditas yang ada, saya kira kita perlu memberikan kredit poin
ya, kepada Tuan Guru Mahathir Fikri. Beliau sudah bisa mempertahankan suara Demokrat ya, walaupun sekarang beliau tidak menjadi ketua ya di DPRD NTB, tetapi kan beliau setidaknya suara Demokrat ini tidak hancur begitu. Dan Mas Yani, yang mungkin perlu kita perhatikan juga, ini kan partai ini ya terutama untuk konteks pemilu. Sebenarnya satu kuncinya, bagaimana mereka mempertahankan calon-calon dewan mereka itu. Kalau misalkan calon dewan mereka cukup aktif di lapangan, membangun basis-basis, saya kira menjaga basis suara. Ya, mampu menjaga basis suara. Saya kira suara Demokrat itu akan sulit untuk bisa diambil ya, atau digerus oleh partai-partai lain begitu. Nah, Bang, sebagai calon petahana begitu, seperti apa Abang melihat potensi atau kans Pak Mahathir bisa menakodai Demokrat NTB kembali begitu? Karena kalau kita lihat catatannya Pak Mahathir, bisa kita bilang Pak Mahathir ini cukup berhasil lah memimpin Demokrat. Yang pertama, ketika kita bicara Pilkada NTB 2018, di bawah kepemimpinannya Pak Mahathir, Demokrat berhasil mengantarkan Zul Rohmi sebagai gubernur terpilih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara pada pemilu legislatif, di tengah posisi Partai Demokrat ditinggalkan TGB dan gerbong NWDI, sehingga banyak yang memperkirakan bahwa Demokrat di NTB ini akan tamat, tapi tidak terbukti. Faktanya Demokrat tetap memperoleh suara yang cukup signifikan. Terbukti dengan di DPRD provinsi mereka punya 7 kursi. Kendaki memang mereka tidak lagi pada posisi unsur pimpinan, tetapi mereka bisa mempertahankan 7 kursi. Artinya memang mereka berkurang 1 kursi lah dari 8 kursi yang diperoleh waktu pemilu 2014. Terus yang ketiga, di tingkat kabupaten kita lihat hampir di semua kabupaten kota di NTB Demokrat memperoleh fraksi penuh, yaitu kisaran 4-5 kursi. Ini artinya bahwa prediksi banyak orang ketika Demokrat ini akan tamat pasca ditinggal oleh TGB dan Ormas NWDI tidak terbukti. Nah, seperti apa mungkin, apakah ini bisa akan menjadi kredit poin bagi Mahathir Fikri untuk bisa kemungkinan lagi bisa dipercayakan lagi oleh DPP untuk memimpin Partai Demokrat, Pak? Ya, Mas Yani, seperti yang saya katakan tadi ya, sempat saya bahas tadi bahwa ada beberapa kredit poin yang harus kita berikan kepada Tuan Guru Mahathir Fikri yang bisa kemudian mempertahankan Demokrat ini di tengah badai yang sangat dahsyat begitu menggoyang, yang bisa menggerus suara partai di pemilu 2018 kemarin ya. Tetapi dengan hasil yang ada terlihat bahwa Tuan Guru Mahathir Fikri cukup eksis ya. Karena begini Mas Andi, Tuan Guru Mahathir Fikri ini posisinya cukup unik begitu. Pertama, beliau direkomendasikan oleh TGB menjadi ketua DPD pada waktu itu dan dipilih secara aklamasi kalau tidak salah. Aklamasi. Walaupun di ujung-ujung kemudian beliau ditinggalkan oleh TGB dan beberapa gerbong elit-elit Demokrat yang berhijrah ke Nasdem. Nah, sementara kita tahu basis Nasdem dengan NWD ini hampir sama. Jadi sama-sama jabah NWDI ya yang dikelola begitu ya sebagian besar. Nah, Tuan Guru Mahathir Fikri berada pada posisi yang sangat unik kalau menurut saya. Di satu sisi beliau menjadi pengurus wilayah NWDI ya di NTB. Di sisi lain juga beliau menjadi ketua DPD Partai Demokrat dan beliau kemarin sudah mengeluarkan statement tidak akan ada kader-kader ya atau tokoh-tokoh Partai Demokrat yang akan hijrah ke Nasdem. Ini kata Tuan Guru Mahathir Fikri. Artinya bahwa beliau sudah bisa memetakan begitu kekuatan Demokrat di NTB ini ya. Yang tentunya juga ada segmen-segmen luar ya, tidak hanya NWDI. Mereka sudah partai yang sangat mapan Mas Adi menurut saya, karena dalam tradisi pemilihan anggota dewan itu sangat sulit sekali kita mengalahkan incumbent. Mereka sudah punya modal banyak, punya konstituen yang menurut saya cukup loyal ya, kecuali yang targetnya tidak jangka panjang ya, sehingga mereka sulit terpilih periode kedua. Nah, kemudian yang tadi itu saya katakan bahwa basis Demokrat ini yang menjadi modal utamanya adalah NWDI juga begitu. Nah, bagaimana kemudian Tuan Guru Mahathir Fikri bisa memanage ini? Saya kira ini Mas Yani
menjadi pelajaran penting buat NWDI sendiri. Bagaimana kemudian bisa menerima perbedaan itu. Bayangkan begini, kalau misalkan semua kader-kader NWD itu terkumpul di satu partai, mereka susah untuk membangun koalisi. Nah sekarang misalkan ya, di 2024, mungkin partai yang bisa didekati ya, oleh Nasdem untuk berkoalisi itu adalah Partai Demokrat, karena Tuan Guru Mahali Fikri beliau ketua NWDI di NTB begitu. Artinya masih satu dalam konteks kepengurusan ya, organisasi mereka masih satu begitu. Nah cuman Mas Yani begini, seandainya Tuan Guru Mahali Fikri gagal, ini saya bisa bayangkan mungkin bisa jadi Tuan Guru Mahali Fikri pindah partai ya, bisa jadi ya. Saya kira ini yang perlu diperhatikan oleh HY juga nanti ya, untuk memilih siapa yang kira-kira tepat menahodai NTB di 2024 ini. Karena bagaimanapun portofolio dan track record Tuan Guru Mahali Fikri sudah sangat nyata begitu, sudah sangat teruji dengan konsistensinya suara Partai Demokrat di pilkada di NTB ini khususnya begitu. Nah, Mas Yani, seandainya misalkan DPP mengabaikan itu, ya mungkin bisa jadi ya Tuan Guru Mahali Fikri apa yang beliau cari di Demokrat, misalkan ya kalau beliau tidak jadi ketua kan, karena selama ini yang saya lihat mungkin yang bisa mengikat beliau untuk tetap di Demokrat itu ya beliau menjadi ketua. Ini saya kira posisi yang sangat seksi, yang sangat strategis ya bagi seorang tokoh begitu. Karena mereka yang menentukan, yang mengatur seluruh jalannya partai politik, kebijakan-kebijakan partai di daerah ya, yang bisa kemudian menyambungkan ke pusat. Ini saya kira ancaman terbesar Mas Yani. Seandainya misalkan Demokrat dipimpin oleh nahoda yang baru, kemungkinan besar Tuan Guru Mahali Fikri, mungkin ini pembacaan saya, bisa saja beliau kemudian keluar dari Partai Demokrat begitu. Ini saya kira perlu dipertimbangkan oleh AHY. Cuman nggak bisa kita pungkiri Mas Yani, bahwa politik ini kan sangat dinamis. Pergantian itu suatu yang lumrah sebenarnya terjadi. Seandainya misalkan dengan kehadiran Pak Sukiman yang bisa dianggap nanti menjadi calon gubernur, ya kemudian memudahkan beliau, ya kita tidak tahu lah, ini terserah AHY nanti bagaimana kemudian memutuskan siapa yang akan menjadi pemimpin Demokrat selanjutnya. Tapi memang sudah ada pernyataan dari Pak Mahali Fikri yang menegaskan bahwa kalaupun di musda besok saya tidak lagi menjadi ketua DPD Partai Demokrat, saya akan tetap di Partai Demokrat. Nah, itu komitmen beliau gitu. Karena bagaimanapun saya sudah pernah menjadi wakil ketua DPR, anggota DPR, dibesarkan di Partai Demokrat. Dan menjadi kader Demokrat tidak mesti menjadi ketua kan? Ada unsur Dewan Pembina atau Dewan Penasehat dan segalanya. Nah, menarik Bang, tadi kalau kita bicara terkait dengan figur Pak Sukiman, ini kan seperti yang Abah katakan, ini yang mungkin salah satu nanti akan menjadi pembacaan DPP Partai Demokrat untuk memilih siapa kira-kira nakoda Demokrat adalah terkait dengan kepentingan Pilkada NTB 2024. Nah, bagaimanapun kita tahu di dua pilkada berturut-turut Partai Demokrat selalu menjadi partai pemenang. Yang pertama ketika Pilkada 2013 Partai Demokrat mengusung paket TGB Amin, menang, berkoalisi dengan Golkar dan sejumlah partai-partai yang lainnya. Pilkada 2018 Partai Demokrat menang dengan mengusung Dr. Zul dan Siti Rohmi. Nah, tentunya ini Partai Demokrat ingin mengulangi kesuksesan Pilkada di 2024 dengan harus bisa menang. Nah, cuma yang menjadi persoalan kemudian kalau kita bicara pilkada sebelumnya, kita flashback bicara pilkada dua pilkada sebelumnya, itu kan rata-rata yang diusung adalah kader. Saat itu TGB menjadi kader Demokrat dan 2018 Siti Rohmi juga masih menjadi kader Demokrat sebelum beliau memutuskan keluar dari Partai Demokrat. Nah, 2024 ini kan kita lihat kalau kita mengacu kondisi hari ini kan hampir relatif tidak ada kader Demokrat yang kira-kira punya kans lah untuk maju di Pilkada NTB. Sehingga sangat mungkin dengan kemunculan nama Sukiman Azmi ini dilihat sebagai Demokrat, sebagai tokoh atau figur yang sangat berpotensi untuk
dijagokan oleh Partai Demokrat di Pilkada NTB 2024 dengan mengKTA-kan Pak Sukiman menjadi kader Partai Demokrat. Nah, seperti apa Abang melihat ini begitu? Ya, pertama Mas Yani, mungkin catatan kita begini bahwa bergabungnya tokoh ya sekelas Pak Sukiman Azmi yang pernah mencatat rekor ya 2 periode sebagai ya bupati. sebagai Bupati Lombok Timur. Saya kira ini nggak bisa kita nafikan. Ini pastinya beliau punya basis massa juga di Lombok Timur begitu. Ya tentunya ya di sana ada NWDI, ada NW dan basis-basis lain yang menjadi konstituen loyal politik beliau. Nah, kalau saya perhatikan misalkan ya seandainya kemudian Bang Sukiman Azmi dipilih oleh DPP menjadi ketua Demokrat, ini tentunya menjadi ancaman besar buat Zul Rohmi, Mas Andi. Karena bagaimanapun figur Sukiman sekarang ini ya lagi naik daun lah. Lagi naik daun ya, lagi naik daun. Beliau kemarin juga berhasil menangani COVID-19 di Lombok Timur ya, sangat tegas melakukan lockdown, kemudian membangun opini-opini yang saya kira positif yang diterima oleh masyarakat begitu. Nah, Mas Yani, dengan kehadiran Sukiman di Partai Demokrat ini tentunya ya tidak mungkin kemudian mengurangi suara, tetapi justru akan menambah suara Demokrat. Ya. Nah, poin kita begini Mas Yani, seandainya ya kalau misalkan Pak Sukiman tidak kemudian menjadi ketua Demokrat ya, artinya sebenarnya tidak masalah. Ya, meskipun misalkan nanti ya, seandainya Demokrat punya komitmen untuk menjagokan beliau menjadi Pilkada NTB 2024 sebagai calon gubernur di Pilkada NTB nanti. Karena bagaimanapun bahwa Demokrat ini kalau saya lihat pingin mengusung calon sendiri begitu, akan membangun koalisi dengan partai lain. Nah, ini kan belum ada deal-deal politik dengan Nasdem ataupun dengan PKS ya dari untuk Demokrat ini. Nah, seandainya kemudian kita harapkan juga mereka bisa membangun koalisi sendiri, punya calon sendiri biar demokrasi kita di NTB ini lebih hidup lah. Jadi ada pilihan-pilihan kita bagi warga NTB siapa yang kira-kira cocok memimpin NTB ke depan ini. Jadi yang sudah muncul kan ada Zul Rohmi ya, yang sementara ini di mana-mana kita lihat lanjut jilid 2 gitu. Kayaknya sepertinya lanjut jilid 2 ini yang kemudian informasi kita dapatkan sangat valid. Ya kecuali nanti di akhir-akhir kita tidak tahu ada guncangan, perubahan dinamika politik lah, ada perubahan dinamika politik ada. Ya, bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan. Kemudian ada calon dari Partai Gerindra. Ini saya kira juga menjadi tantangan tersendiri buat Bang Zul begitu, buat Zul Rohmi jilid 2. Nah, kemudian nama yang cukup muncul sekarang juga Bupati Lombok Timur ya, Sukiman Azmi. Nah, lalu yang saya dengar juga Mas Yani ini masih digodok ya, calon dari independen. Yang saya dengar anaknya Bang Ali BD, Asrul Sani akan maju melalui calon independen, sepertinya akan berkoalisi dengan Suhaili. Nah, ini saya kira menarik informasinya, tetapi belum ada informasi lebih lanjut. Ini yang sedang kemudian ada komunikasi politik begitu, bahwa akan ada calon independen lagi yang pernah ditorehkan oleh Ali BD dulu. Nah, Abang melihatnya kalau seandainya nanti misalnya Zul Rohmi ini berlanjut gitu, artinya Sukiman Azmi ini akan menjadi rival yang cukup tangguh bagi Zul Rohmi. Kalau sekiranya memang Sukiman ini maju sebagai calon gubernur di Pilkada NTB 2024 dan didukung oleh Partai Demokrat, karena memang informasi terakhir sinyal-sinyalnya memang Sukiman ini akan betul-betul merapat ke Partai Demokrat. Itu. Ya, saya kira kalau kita perhatikan ya, basis Pak Sukiman kan beliau sudah terbukti 2 periode dan kemarin beliau memenangkan pilkada di Lombok Timur dengan suara yang cukup signifikan ya. Artinya bahwa saya kira ini menjadi ancaman serius buat Zul Rohmi. Seandainya Sukiman maju, apalagi sekarang kan sentimen etnisitas ini ya, isu politik identitas ini, bahwa katakanlah Sukiman mengangkat isu kesasakan ya, beliau orang Sasak ya, bisa jadi menjadi ancaman buat pasangan Zul Rohmi begitu. Dan sejarah yang pernah ditunjukkan oleh Pak Sukiman sendiri, walaupun beliau kemudian tidak didukung oleh organisasi NWDI ya,
ya pada pilkada kemarin beliau tetap memenangkan Pilkada Lombok Timur. Ya, tetapi ya kita tidak tahu Mas Ani ya. Basis NWDI juga kuat ya. Tentunya mungkin dinamikanya berbeda nanti ketika di pilkada NTB sendiri nanti. Nah, cuman Mas Yani mungkin perlu diperhatikan ya, perlu menjadi catatan lah, notes begitu ya untuk pasangan Zulrohmi sendiri bahwa Sukiman bisa menjadi ancaman. Seandainya misalkan ya kalau Demokrat berkoalisi dengan PDIP ya, saya kira ini ini tambah seru nanti tambah seru, koalisi dengan PDIP dan Golkar misalkan ya, untuk mendukung mereka. Ini saya kira sangat menarik pertarungannya nanti, bisa ya sedikit tidak mengimbangi lah kekuatan Zulrohmi yang sudah punya basis begitu. Oke. Iya, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi.